Para jemaah, melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sebelumnya dalam kitab Irsyadul Anam karya Habib Utsman Mufti Betawi rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan yang namanya istinja. Istinja merupakan sebuah bentuk upaya melakukan toharoh terkait membersihkan najis yang keluar dari dua jalan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Proses mensucikan, membersihkan najis yang keluar dari kemaluan depan yang disebut kubul dan kemaluan belakang yang disebut dubur, itu ada 3 istilah. Yang pertama adalah istinja. Disebut istinja karena istinja menurut bahasa artinya memotong. Ada yang keluar baik kencing atau proses membersihkannya dengan cara memotong. Ini istilah ini disebut istinja. Bersihin najis dengan cara memangkas. Dari segi bahasa istinja dari kalimat naja, tolabun naja, nyari selamat dengan cara memotong. Najautu ai qata'tu, mengkat, memapras sesuatu, segi bahasa. Tapi menurut istilah yang namanya istinja, proses mensucikan dan membersihkan tempat keluarnya najis yang namanya kubul dan dubur, itu namanya istinja. Ada lagi disebut al-istitobah. Istitobah ini digunakan sama ya, istinja dan istitobah. Cuman istitobah ngelihat dampaknya. Istinja disebut juga istitobah. Kenapa? Karena orang habis istinja dia merasakan lega, merasakan nyaman. Kalau kita berak belum cebok, mau bagaimana juga tidur belum bisa pules. Ya gitu. Nah, ada lagi istilah yang ketiga namanya istijmar. Istijmar ini membersihkan najis dengan batu. Itu 3 istilah sama. Menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau dubur. Cuman kalau yang 2, istinja sama istitobah, bisa pakai air, bisa pakai batu. Adapun yang ketiga istijmar, khusus pakai batu doang tuh istilah itu. Jadi ada 3 istilah. Nah, yang pertama membahas istinja, kita kudu tahu definisinya. Istinja ini bagian daripada maqasidut toharoh. Selain wudu, selain mandi, selain tayamum, ada namanya istinja. Disebut maqasidut toharoh karena dia fungsinya izalatun najasa, ngilangin najis. Jadi yang namanya istinja secara istilah yaitu membersihkan, izalatul khariji al mulawwithi anil parji minal parji anil parji.
Itu definisi istinja. Izalatul kharij, yang namanya istinja menurut kaidah ilmu fikih adalah menghilangkan sesuatu yang keluar. Kalau belum keluar belum ada hukum istinja. Kalau tuh belum nontot nongol belum keluar, belum ada hukum istinja. Najisnya kudu udah keluar. Kalau masih di dalam perut nggak berlaku hukum istinja. Pokoknya izalatul kharij, dia bersihin yang keluar. Yang pertama tuh al kharij. Yang kedua al mulawis, sesuatu yang mengotori. Kencing, itu dia mulawis, mengotori. Adapun yang keluar dari kubul atau dubur yang kagak bikin kotor, enggak ada hukum istinja, enggak wajib beristinja. Contohnya, begitu ada orang ngeden, dia keluar batu jamrut, umpama habis ngolom-ngolom jamrut, dia denger jamrut nih, dia punya keistimewaan. Siapa yang sering ngolom-ngolom batu jamrut, maka giginya bakal kuat, nggak bakal ompong sampai mati, kecuali kecelakaan dah. Giginya nggak bakal copot. Iseng-iseng dia kolom nih batu, masih batu bonggolan, dia iseng-iseng dikagetin sama bininya, ketelan tuh batu, ya. Begitu dia ngeden perutnya sakit, yang keluar batu jamrut yang 3 hari dia kelolodan, ya. Karena batu yang keluar, batu ini kagak mulawis kecuali bareng sama air, najis itu. Kalau semata-mata batu yang keluar, sifat batu tidak mulawis, tidak bikin kotor, maka dia nggak wajib istinja. Jadi yang pertama al khariju al mulawis, yang ngotorin. Kalau dia nggak ngotorin, maka itu nggak wajib beristinja. Al khariju al mulawis anil kubuli wad duburi, atau anil parji anis sabila ini. Yang keluar yang kena wajib diistinjain adalah cuman 2 lubang. Kemaluan depan yang namanya kubul dan kemaluan belakang yang namanya dubur. Yang lain seandainya keluar dari lubang lain, nggak berlaku hukum istinja. Ada yang keluar dari ingus, ada yang keluar dari kuping, kotoran kuping, ya, ada yang keluar dari mulut. Seandainya keluar dari mulut itu najis, kerjaannya bukan istinja, namanya kakumur, kagak disebut istinja. Kalau yang disebut istinja, bersihin sesuatu yang keluar yang bikin kotor dari kemaluan. Kalau yang bukan dari kemaluan, mau itu najis atau bukan, namanya bukan istinja. Anil parji al khariju minal parji anil parji, membersihkan najis yang mengotori, yang keluar dari kemaluan, dan yang dibasuh adalah kemaluannya. Itu definisi istinja. Jadi yang keluar bukan dari kubul atau dubur, itu membersihkannya bukan disebut istinja. Istinja khusus bersihin najis yang keluar dari kubul dan dubur. Ini definisi, ya. Sampai ada pendapat dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas, istinja ini disyariatkan menjadi maharnya bidadari di sorga. Orang yang kagak istinja di dunia, bidadari nggak pada mau sama dia. Saking istinja ini dituntut.
yang jember hidupnya di dunia, bidadari kagak mau ntar di surga sama dia. Ya. Ini definisinya tadi kita udah tahu. Yang kedua, kita masuk pada bagian hukumnya. Hukum istinja itu ada 5. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, istinja itu hukumnya wajib. Wajibnya bagaimana? Bila yang keluar dari kubul dan dubur itu yang mulawis, yang mengotori. Ya. Kalau yang keluar mengotori, itu namanya hukum istinjanya wajib. Segala keluar dari kubul atau dubur yang sifatnya mulawis, wajib kita cebok, wajib kita istinja. Kecuali para nabi dan rasul. Nabi rasul, segala yang keluar dari tubuhnya bukan najis. Apa darahnya, apa kencingnya, apa ee-nya para nabi beda sama kita. Ya, ada perempuan namanya Ummu Aiman, sering mondar-mandir di rumah Nabi. Nabi kencing di pispot ya, malam hari. Pagi-pagi dia lagi bebenah di rumah Nabi. Kencingnya Nabi dia minum. Nabi kagak omelin, karena kencing Nabi beda sama kencing kita. Kencing kita najis, kencing Nabi kagak najis. Ada sahabat minum kagak diomelin sama Nabi. Justru Nabi kata, wallahi, demi Allah, perut ente yang udah nelen, yang di dalamnya udah ada air kencing aneh, neraka kagak bakal menyentuhnya. Bukan sekedar kagak diomelin. Kalau diomelin berarti najis. Tapi karena bukan najis, justru Nabi kata, air kencing yang ente minum, api neraka kagak bakalan nyentuh nyentuh badan ente, nyentuh perut ente. Karena bukan najis. Ya. Begitu juga darah saat Rasulullah hijamah, Nabi bekam. Pengobatan Rasulullah tuh bekam. Segala darah tuh sumber penyakit. Penyakit itu darah punya peranan ekstra dalam penyakit dalam diri kita. Makanya pengobatan Nabi salah satunya adalah bekam. Darah-darah yang kotor itu dibekam. Bikin sehat itu bekam. Begitu Nabi dibekam, ada sahabat tahu itu darah Nabi, dia tenggak. Ya. Darah Nabi juga kagak najis. Jadi yang keluar dari kubul atau dubur mulawis najis, hukumnya wajib kita istinja. Kecuali itu terjadi sama Nabi. Ya. Yang kedua, hukum istinja adalah sunnah. Kapan istinja hukumnya sunnah? Apabila yang keluar dari kubul atau dubur bukan sesuatu yang mulawis, dia nggak mengotori. Kayak tadi tuh batu, atau keluar belatung, lagi nongkrong, belatung yang keluar. Belatung kagak mulawis, maka hukumnya sekedar sunnah. Kalau yang mulawis wajib. Kalau yang kagak mengkotori sekedar sunnah. Yang ketiga, hukum istinja adalah mubah. Istinja dari apa? Ada orang pantatnya gampang gerah, duburnya gerah, maka hukum istinja dari gerah hukumnya mubah. Ada orang pantatnya sering gerahan, apa dubur-duburnya gerah, hukum ceboknya mubah. Selama memang yang basah pada duburnya itu gerah. Ya. Keempat, hukum istinja makruh. Istinja dari kentut. Ada orang kentut istinja,
hukumnya makruh. Bahkan orang yang kentut istinja itu dapat menyebabkan penyakit was-was. Ada orang yang gampang was-was hatinya, ngapa-ngapain pakai berkali-kali, ragu aja. Itu was-was dari setan. Salah satu perbuatan yang ngewarisin was-was, dia itu cebok dari kentut. Jadi kentut, ada orang keluar angin dari duburnya, hukumnya makruh. Kecuali kentutnya sama ampas-ampasnya, cepirit dah tuh, lain lagi. Ya. Yang kelima, hukum istinja haram. Haramnya dibagi dua. Ada yang haram tapi masih sah, seperti istinja dengan air yang boleh mencuri. Meteran pumpnya boleh nyolong. Istinja haram tapi sah. Haram tapi sah. Istinjanya sah tapi haram karena airnya nyolong. Kayak sholat, kainnya boleh nyolong. Sholatnya sah selama rukunnya sempurna, sah sholatnya. Tapi dia dapat dosa lantaran kainnya nyolong. Istinja sama air yang boleh nyolong, hukumnya sah, tapi dia dapat dosa karena airnya nyolong. Ada lagi haram tapi kagak sah. Mana? Dia istinja dengan sesuatu yang dimuliakan. Dia istinja pakai apel. Dia istinja pakai buah pir. Udahnya haram, kagak sah. Udahnya kagak sah, haram. Kenapa? Dia cebok dengan sesuatu yang dimuliakan. Nggak boleh cebok dengan sesuatu yang dimuliakan. Jangan kata makanan manusia, apa makanan jin nggak boleh. Begitu sahabat tahu Nabi pengen buang hajat, ada sahabat nyari batu, namanya malam. Dia kata batu kali itu sekepel. Begitu diunjukin sama Nabi, tahu-taunya tulang. Nabi kata jangan pakai ini. Wa huwa ta'amu akhikum minal jinni. Itu adalah makanan saudara kalian di kalangan bangsa jin. Tulang dimuliakan karena tulang makanan jin. Ini jadi bukti omongan Nabi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sama bangsa jin. Karena apa makanan jin pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muliakan. Nggak boleh dipakai cebok. Ada sahabat lagi, begitu dia cari, datang, dia kata keras-keras batu. Tahu-taunya kotoran onta, nya onta, juga nggak boleh, karena dari najis. Jadi ada yang haram sah, dia cebok pakai air yang boleh nyolong. Ada haram yang kagak sah, dia cebok pakai benda-benda yang dihormati. Cebok pakai kertas yang ada tulisan Allahnya, udahnya kagak sah, haram. Itu hukumnya, ya. Definisinya udah, hukumnya udah. Nah ini ngomongin istinja, sekalian diomongin dengan yang namanya istijmar. Istijmar ini istinja pakai batu. Ini yang dikata batu ada dua. Ada batu yang namanya hajarul adi, batu yang kita kenal pada umumnya. Ada lagi istilah namanya hajarus syar'i, batu dinilai dari tinjauan syariat. Ini cebok pakai dua hal itu boleh. Istinja pakai batu yang kita kenal, istinja pakai batu dalam pandangan syariat.
Ini yang dikata dinilai batu dalam pandangan syariat apa? Kullu jamidin. Syaratnya nih, benda padat, tahirin, suci, qaliin, dapat mencabut kotoran, ghairu muhtaramin, bukan benda yang dimuliakan. Itu syarat batu disebut sesuatu disebut batu syar'i 4. Yang pertama jamidin, benda padat, kertas padat, tisu masuk tuh kategorinya jamid. Tapi bukan sekedar jamid doang, kudu 4-nya sempurna. Tahirin, suci. Kalau yang gak suci gak boleh tadi. Sahabat nyari batu, dia kata batu, tahu-taunya onta, gak boleh. Jamidin, tahirin. Yang ketiga, yang penting, qali'in, dapat mencabut najisnya, dapat mencabut najis. Makanya yang licin-licin gak boleh, sebab plastik licin, dia enggak qali', najis kagak nempel, tumen gejah, kagak boleh. Cebok pakai plastik, cebok pakai daun yang masih basah, cebok pakai daun yang licin, kalau kering nyangkut. Tapi kalau masih basah nggak bisa nyangkut ya. Kotoran kita nggak bisa ketarik sama dia. Makanya cebok pakai tisu basah kagak boleh. Begitu dia kencing, tisunya basah, itu makin banyakin najisnya. Begitu dia kering, dia nyerep. Nah, jadi kencing jangan pakai tisu basah ceboknya. Mau ceboknya jangan pakai tisu basah, karena dia bikin lebar najisnya. Kecuali finishing, udah semua pakai yang kering, udah kagak ada, udah bersih. Biar enak, biar wangi, taruhin tisu basah, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau mula-mula dia itu bukan nyelesain najis, bukan bersihin najis, bikin banyak najisnya. Jadi sifat yang selanjutnya adalah qali', di mana dia bisa apa? Nyerap, dia bisa ngangkat, dia bisa membersihin najis pada tempat keluarnya. Yang keempat, ghairu muhtaramin, bukan sesuatu yang dimuliakan. Jadi ada benda-benda walaupun bukan batu, asal memenuhi kriteria yang 4 itu, dia disebut batu secara syariat. Itu ngomongin apa? Istinja dengan batu. Yang ketiga, apa nih? Yang pertama definisi hukum istinja dengan batu, dobit istinja dengan batu. Yang keempat kita ngomongin maratibul istinja, tingkatan dalam istinja. Yang utama nih, cebok pakai batu dulu, baru pakai air. Ini yang paling utama. Ini yang dikerjain sama ahlu Kuba. Di Madinah ada kampung namanya Kuba. Orang Kuba punya kebiasaan asal dia cebok, dia pakai batu dulu, baru dia pakai air. Sehingga turun ayat Al-Quran, rijalu yuhibbuna ayyatataharu wallahu yuhibbul muttahirin. Di Kuba itu ada kelompok manusia yang mereka sangat ekstra dalam urusan toharoh, cebok. Innallaha yuhibbul muttahirin. Allah itu sangat suka dengan orang-orang yang melakukan toharoh.
Itu ayat turun muji ahlu Quba. Muji ahlul Quba. Ya. Yang kedua, marotib yang kedua, dia pilih salah satunya yang utama air. Yang kedua, istinja dengan air. Tadi kan dua-duanya, batu juga, air juga. Yang nomor 2 air aja. Yang nomor 3 batu aja. Tapi karena cebok pakai batu ya. Cebok pakai batu ini, kalau batu doang alternatif terakhir. Ada orang kencing ceboknya pakai batu atau pakai batu syar'i, maka dia belum boleh jima sama bininya kalau dia belum cebok pakai air. Paham gak nih? Ada orang kencing, dia cebok pakai tisu. Dia nggak boleh jima sama bininya sebelum dia cebok pakai air. Kalau emang air ada, kata Imam Ibnu Hajar, begitu dia cebok pakai batu, baik batu adi atau batu syar'i, kemudian kagak ada air, sedangkan dia udah pengen banget jima sama bininya, maka dibolehin. Karena air kagak ada. Tapi selama air itu masih ada, dia belum boleh jima sama bininya kalau dia belum balesin ceboknya pakai air. Oh, gitu. Ya. Ini ilmu ini. Ilmu. Yang terakhir kita ngomongin syarat cebok pakai batu. Ada syaratnya. Enggak asal kencing, enggak asal berak boleh pakai batu. Sebab apa? Cebok pakai batu ini khususiah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana nabi-nabi dan rasul zaman dulu enggak ada. Cebok itu kudu pakai air. Enggak ada yang pakai batu syar'i maupun batu adi. Enggak ada. Ini cebok pakai batu, dibolehin cebok pakai batu. Khususia umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada syaratnya. Ada syaratnya. Di dalam kitab disebutin 8 syarat. Cuman dari 8 itu disimpulin jadi 3. Biar gampang ngingetnya ini aja. Walaupun nanti disebutin di kitab-kitab ada 8 syaratnya. Cuman yang gampangin 3. Disebut oleh Al-Imam Ibnu Ruslan dalam Zubadnya, dalam kitab Zubad. Wa syartu la yajibu kharijun wala yatra'u ghairuhu wa la yantaqila. Kitab Zubad nyimpulin udah. Cebok pakai batu itu diberlakukan boleh cebok pakai batu, syaratnya 3. Wa syartu la yajibu kharijun wala. Yang pertama, begitu kita kencing, begitu kita najis yang keluar belum kering. Belum apa? Belum kering. Begitu dia kencing, najis yang ada kering. Begitu dia karena perutnya doang masih mules, temen udah gak mau keluar lagi. Saking lama nungguin najis yang keluar berikutnya kagak keluar-keluar, najis yang udah nempel kering, maka gak boleh cebok pakai batu, baik batu adi maupun batu syar'i. Kenapa? Najisnya udah kering. Kalau kering udah kagak bisa keangkat. Itu tisu, itu kertas, itu daun yang kering udah nggak bisa keangkat karena udah kering. Karena udah kering. Yang kedua, yatra'u ghairuhu. Datang najis yang lain. Begitu dia kencing, ternyata bukan kencing doang yang keluar, ada darahnya. Begitu dia kencing yang keluar ada nanahnya.
Maka yang model begitu cebok pakai batu nggak boleh. Wajibnya pakai air. Kenapa? Ketumpangan najis lain. Ketumpangan najis lain. Kalau udah ada najis yang lain, begitu dia berak ngeden keluar darah, sama darah, maka cebok pakai batu udah nggak boleh. Yatra'u ghairuhu walan yantakila. Yang ketiga, bahwa najisnya itu kagak pindah dari tempatnya. Dubur. Begitu dia berak mencret, itu tai ampar-amparan kemana-mana. Maka yang model begitu nggak boleh cebok pakai batu, kudu pakai air. Kenapa? Itu nya udah offset. Kan dubur nih. Kalau najisnya masih di wilayah dubur, letak geografisnya masih pada dubur tuh, itu masih boleh. Tapi kalau udah kemana-mana, gak boleh pakai air. Begitu dia kencing, itu kencing kagak boleh ngelewatin hasapannya, tudung wajahnya. Kalau udah pakai ke bawah nih, itu gak boleh pakai air. Gak boleh pakai batu. Sebab udah ngelewatin daerah hasapah. Apalagi sih begitu dia kencing kakinya yang kena, lel kaki jangan pakai digosok pakai batu. Udah lain jurusan. Jadi disimpulin yang paling singkat 3 syarat dibolehin pakai batu manakala memenuhi 3 kriteria. Wasyartu la yajibu kharijun wala yatra'u ghairuhu walan yantakhila. Itu udah disyaratkan begitu. Ya. Sebab kalau udah kering, benda yang dipakai mewakili batu nggak bisa ngangkat najis dia. Kan tadi kesepnya nggak bisa. Karena disuruhnya yang kesep biar bisa narik najis. Yang licin gak boleh. Apalagi yang bahaya, dia cebok pakai bambu yang ada lugutnya, buju busut legato. Ya, dia cebok pakai kulit duren, lah nggak boleh, bahaya. Mending gosok aja. Jadi ini 5 pembahasan. Yang pertama definisi. Yang kedua ngomongin hukum. Yang ketiga ngomongin dobit. Dengan apa kita kudu beristinja, air dan batu beserta persyaratannya. Yang nomor 4 ngomongin tingkatan beristinja. Yang nomor 5 ngomongin syarat beristinja dengan batu. Sisanya ngomongin adab. Mau istinja pakai batu mau istinja pakai air itu ada adab-adabnya yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sebab kalau saya habisin bapak-bapak pada bingung. Kebanyakan yang nyampe, kebanyakan yang dapat puyang. Jadi kalau ngajar guru nih. Kalau murid nerima dari guru. Tapi jadi guru itu dia kudu pandai bikin kesimpulan, penjelasan secara sistematis yang muridnya gampang pahami. Makanya tadi bahasannya begitu. Definisinya apa, hukumnya apa, kriteria istinja pakai apa aja, tingkatan istinja, syarat istinja pakai batu. Kalau metodologi dalam bentuk bagan dalam bentuk poin-poin, PowerPoint kan ada tuh begitu. Itu bagus sekali. Sebab apa? Yang namanya ilmu mungkin kita baca, kita paham, selesai. Kalau buat paham. Tapi kalau udah dipakai buat bikin orang paham, itu nggak bisa selagu-lagunya. Sebab orang yang belajar sama guru, dia pengen cepet paham.
Nah makanya gurunya juga kudu pandai memberikan poin-poin yang mudah dicerna. Oleh karenanya juga dalam penjelasan jangan terlalu jelimet, jangan terlalu banyak ya. Sebab kalau kebanyakan, ya kalau sampah kebanyakan juga kita capek kan nyapuinnya. Ya begitu juga ilmu kalau kebanyakan. Ya mudah-mudahan dengan 5 poin ini yang selanjutnya adalah membicarakan tentang adab istinja yang akan kita ketahui bersama pada minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula syarat istinja dengan air bahwa ia menghilangkan bau dan rupa dan rasa. Tuh kalau pakai air. Kalau pakai air udah otomatis tiga-tiganya hilang. Baunya hilang, rasanya hilang, rupanya hilang. Kalau pakai air, ya, dia bisa ngilangin 3 hal itu. Kalau pakai batu, umpama masih ada yang enggak kesentuh walaupun bagaimana, itu bisa dimaaf. Dia udah maksimal, tapi masih ada bagian sedikit, itu nantinya dimaaf. Karena yang namanya pakai batu beda dengan yang namanya pakai air. Kalau air tiga-tiganya itu sekaligus, baunya hilang. Makanya kalau orang cebok berak, supaya baunya kagak bersisa di tangan, tangannya kudu dibasahin dulu. Kalau dia langsung colek najisnya, posisi tangan kering, walaupun nanti kena air, pasti baunya masih ada. Makanya nggak boleh abis cebok tangan kita dicium, nggak boleh itu. Boleh. Secara otomatis orang kalau cebok tangannya dibasahin dulu nih. Begitu dia cebok tangannya nggak bakal bau. Kecuali dia belum basahin tangannya, dia pegang tuh najisnya. Maka kalau belum nemu sabun colek ama lemon masih bau. Ya, itu begitu. Makanya Allah ciptain apa? Telunjuk kita lebih panjang tuh. Begitu kita kobel tuh dubur, telunjuk yang duluan. Ya gitu. Basahin dulu. Nah, nanti kita ngomongin masalah adab itu ya. Nanti. Cuman nih lagi ngomongin air. Kalau air tiga-tiganya sekaligus hilang. Dengan air yang suci, menyucikan. Oh, sahnya istinja pakai air yang tohur, suci, mensucikan, yang disebut air mutlak. Kemarin tuh, selain air mutlak nggak boleh, nggak sah. Demikian pula syarat membasuh tiap-tiap najis yang pertengahan, najis mutawassithah, hilang baunya, rasanya, warnanya. Begitu. Dengan air mensucikan sehingga hilang bau, rupa dan rasanya. Najis mutawassithah bersihinnya kudu begitu. Kencing tuh najis mutawassithah. Faslun, syarat istinja dengan batu atau seumpamanya, seperti kayu atau kain atau kertas. Tuh, itu yang disebut hajar syar'i. Kalau hajar adi, batu. Tapi kalau hajar syar'i, apapun benda yang materi yang suci, yang dapat nyangkat najis dan bukan dihormati benda itu, maka itu batu secara syar'i. Ya. Maka syaratnya bahwa ia tohir, lagi kasab, lagi bukan muhtaram,
yakni bukan barang dihormatkan pada syara'. Udahnya materi, bukan cair, benda padat, suci, dapat ngangkat najis, dan bukan muhtaram. Kainnya nggak ada tulisan Allahnya, bukan kertas yang ada tulisan tentang ilmu, ya, ilmu fikih, hadis, tafsir, apalagi ngesah, haram, agak sah. Tuh kena pasal itu. Ya. Jadi jangan muhtaram. Hajar aswad nggak boleh, kan muhtaram. Dan syarat pula jangan sudah kering najisnya, dan wajib dengan 3 kali sapu adanya. Istinja pakai batu. Syarat yang selanjutnya adalah dengan 3 kali sapu minimal, 3 kali usap. Nih dubur nih, kencing dulu deh, contohin kencing, gituin, gituin, gituin. Kalau istinja kencing. Kalau dubur, umpama batu nih, begini nih batunya nih, kita genggam. Yang pertama kita bersihin, mau kiri mau kanan boleh aja. Kita dari depan dulu nih, dorong, set, tarik, dorong, tarik. Jadi dua-duanya pakai nih, dorong yang depan, tarik yang belakang. Didorong dulu, dorong, tarik, 2 kali tuh. Itu baru satu tuh. Pakai lagi yang bagian yang satu. Dorong, tarik. Yang ketiga finishing, muter. Ya, muterin lagi. Muter, dorong sono lagi. Belum bersih udah 3, tuh minimal tuh. Belum bersih. Kayaknya masih rada dah, tambahin lagi 4. Kalau belum bersih wajib nambahin yang keempat, muter lagi boleh. Udah bersih seandainya 4, tambahin lagi ganjilin. Pokoknya selama belum bersih belum cukup. Ada orang 11 kali belum juga, masih terus. Kalau memang belum bersih. Nah, seandainya genap bersih, sunnah ganjilin. Pokoknya minimal 3. Ya, itu yang wajib. Kalau pakai batu adi atau batu syar'i, minimal 3 kali sapuan adanya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.